Holagresi di Indonesia bukan cuma kaya alam dan budaya, tapi juga penuh misteri yang sampai sekarang belum pernah terjawab secara tuntas. Ada kasus yang hilangnya orang tanpa jejak, ada tempat yang seolah disembunyikan, sampai penemuan mayat yang identitasnya tidak pernah terungkap bahkan setelah puluhan tahun. Yang bikin merinding adalah bukan karena tidak ada jawaban, tapi karena semua orang takut menemukan jawabannya. Dari misteri, sejarah, kejadian aneh, sampai kasus yang bahkan polisi pun masih bungkam, semuanya masih jadi tanda tanya besar sampai hari ini. Di video kali ini, kita bakal bahas 8 misteri paling gelap dan bikin penasaran di Indonesia yang tetap belum terpecahkan sampai sekarang. Karena semakin dalam kita bahas, semakin terasa kalau ada sesuatu yang disembunyikan. Dulu di tengah hutan belantara Kalimantan, tersebar sebuah cerita tentang sebuah kota yang tak kasat mata. Sebuah kota yang begitu modern dan megah bernama Saranjana. Kota ini tidak ada di peta manapun dan hanya orang-orang terpilih yang bisa melihat keberadaannya. Ada banyak kisah yang beredar. Salah satunya yang paling terkenal adalah kisah tentang alat-alat berat yang tiba-tiba datang ke kota. Pesanan itu dialamatkan ke Saranjana. Sudah dibayar lunas, tapi ketika ditelusuri, kota itu tidak ada. Semua orang bingung siapa yang memesan. Kemudian ada cerita tentang seorang kurir paket. Ia mengantarkan paket ke sebuah alamat yang tertera di kardus. Ketika sampai di sana, ia melihat sebuah rumah megah. Ia menyerahkan paketnya dan betapa terkejutnya dia. Pembayaran yang ia terima bukan uang kertas, melainkan emas seberat 4 kilogram. Bahkan, para musisi terkenal pun pernah mengalami kejadian aneh saat konser di sana. Ada band dan Ari Lasso, misalnya pernah manggung di sebuah kota di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Saat mereka tampil, penonton terlihat sangat ramai. Tapi ketika selesai, tiba-tiba penonton itu menghilang tanpa jejak. Para artis ini yakin mereka baru aja menghibur penonton dari Saranjana. Menurut kepercayaan setempat, Saranjana dihuni oleh makhluk halus sejenis orang bunian. Mereka adalah bangsa jin yang hidup berdampingan dengan manusia, tetapi di alam yang berbeda. Konon, penduduk Saranjana memiliki penampilan yang jauh lebih sempurna daripada manusia. Perempuan-perempuannya cantik jelita dan laki-lakinya tampan rupawan. Beberapa orang yang tersesat dan tanpa sengaja memasuki Saranjana menceritakan pengalaman mereka. Mereka melihat jalan raya yang lebar, gedung-gedung pencakar langit yang mewah, dan kendaraan-kendaraan super canggih yang tidak ada di dunia nyata. Kehidupan di sana begitu indah, sampai-sampai mereka yang masuk seringkali terbuai dan enggan untuk kembali. Sebenarnya misteri Saranjana ini punya sedikit jejak di masa lalu. Pada tahun 1845, seorang naturalis Jerman pernah membuat peta yang mencantumkan nama Tanjung Saranjana di sisi selatan pulau laut, tempat di mana Saranjana diyakini berada. Namun, seiring berjalannya waktu, nama itu menghilang dari peta modern, menambah kesan misterius tentang keberadaannya. Meski banyak yang meragukan, bagi sebagian masyarakat lokal di Kalimantan, keberadaan Saranjana bukanlah mitos, melainkan kenyataan. Kota ini menjadi bukti bahwa di balik dunia yang kita lihat, ada dunia lain yang hidup berdampingan, menunggu waktu untuk menampakkan diri. Pada tanggal 7 September 2004, Munir, seorang aktivis yang lantang menyuarakan kebenaran dan keadilan, terbang dari Jakarta menuju Belanda. Perjalanan ini seharusnya menjadi babak baru baginya untuk melanjutkan studi. Namun takdir berkata lain. Di tengah perjalanan, di dalam pesawat Garuda Indonesia, sebuah drama pembunuhan yang rapi dan mengerikan sedang berlangsung. Saat transit di Bandara Changi, Singapura, Munir sempat merasa sakit perut dan muntah-muntah setelah minum jus jeruk. Di pesawat menuju Amsterdam, kondisinya semakin memburuk. Meskipun sempat mendapat pertolongan dari seorang dokter yang juga kebetulan menjadi penumpang, nyawanya tidak tertolong. Munir meninggal dunia di udara ribuan kaki di atas permukaan tanah. Dunia terkejut dan kejanggalan segera tercium. Hasil otopsi di Belanda menemukan fakta yang mengerikan. Tubuh Munir mengandung racun arsenik dalam dosis mematikan. Bukan kematian wajar, melainkan pembunuhan yang terencana.
Penyelidikan pun dimulai. Terungkap bahwa seorang pilot Garuda, Polikarpus Budihari Priyanto, yang juga diduga memiliki hubungan dengan Badan Intelijen Negara atau BIN, berada di penerbangan yang sama dengan Munir. Dialah yang diduga menaruh racun arsenik dalam minuman Munir. Meskipun Polikarpus akhirnya divonis bersalah, misteri ini tidak berakhir sampai di situ. Banyak yang percaya Polikarpus hanyalah pelaku lapangan. Ada dalang besar di balik pembunuhan ini yang memiliki kekuasaan dan pengaruh untuk menyusun skenario keji ini. Nama-nama besar dari instansi negara diduga terlibat, tetapi hingga kini aktor intelektual tersebut tidak pernah tersentuh hukum. Kasus ini menjadi simbol betapa rentannya para pejuang hak asasi manusia di negara ini. Berbagai upaya untuk menguak tuntas kasus ini selalu menemui jalan buntu. Hingga sekarang, kasus ini masih menyisakan luka yang dalam dan publik terus menuntut keadilan bagi Munir, sang aktivis yang dibungkam karena keberaniannya. Pada satu malam yang gelap di tahun 1947, di tengah perairan Selat Malaka yang tenang, sebuah sinyal radio darurat yang menggemparkan diterima oleh beberapa kapal lain. Salah satunya adalah kapal Amerika Serikat bernama Silver Star. Sinyal itu datang dari sebuah kapal kargo Belanda bernama SS Orang Medan. Pesan-pesan yang dikirim dalam kode Morse itu begitu aneh dan mengerikan. Awalnya pesan itu berbunyi, SOS dari Orang Medan, kami terapung, semua perwira termasuk kapten tewas di ruang peta dan anjungan, mungkin seluruh kru sudah tewas. Lalu setelah jeda yang panjang, datanglah pesan terakhir dari operator radio yang berbunyi, aku mati. Setelah itu komunikasi terputus total. Merasa ganjil dan penasaran, kru Silver Star bergegas mencari kapal nahas itu. Saat mereka menemukan Orang Medan terapung, suasana di sekitarnya begitu hening dan mencekam. Mereka memutuskan untuk naik ke kapal itu untuk mencari tahu apa yang terjadi dan melihat apakah ada korban selamat. Namun pemandangan yang mereka temukan di sana sungguh di luar nalar. Seluruh awak kapal, termasuk kapten dan anjing kapal, ditemukan tewas mengenaskan. Jasad-jasad itu tergeletak di berbagai sudut kapal, dari dek hingga ruang mesin. Wajah mereka membeku dalam ekspresi ketakutan yang luar biasa. Mata melotot, mulut menganga, dan tangan mereka terentang ke depan seolah sedang mencoba melawan sesuatu yang tak terlihat. Yang lebih mengerikan, tidak ada luka sedikit pun pada tubuh mereka. Setelah penemuan itu, kru Silver Star memutuskan untuk menarik kapal hantu itu ke pelabuhan. Namun sebelum mereka sempat memulai, asap tebal tiba-tiba muncul dari ruang kargo. Beberapa saat kemudian, sebuah ledakan hebat terjadi dan menghancurkan Orang Medan hingga tenggelam ke dasar laut, membawa serta semua misteri dan bukti yang ada. Hingga kini, tidak ada catatan resmi mengenai keberadaan kapal Orang Medan. Nama kapal itu juga tidak terdaftar dalam catatan resmi pelayaran. Berbagai teori pun muncul. Ada yang menduga kapal itu membawa muatan bahan kimia beracun yang bocor, membunuh seluruh kru tanpa meninggalkan luka. Ada pula yang berspekulasi tentang serangan dari makhluk luar angkasa atau fenomena gaib. Namun tanpa bukti fisik, misteri kapal hantu ini tetap menjadi salah satu kisah paling menyeramkan yang pernah terjadi di lautan. Di tengah belantara hutan Sumatera yang lebat dan misterius, tersembunyi sebuah legenda yang terus hidup di kalangan masyarakat dan para peneliti. Kisah tentang makhluk yang disebut orang pendek. Makhluk ini bukan sekedar cerita dongeng, melainkan sebuah teka-teki yang telah membingungkan banyak orang selama berabad-abad. Orang pendek digambarkan sebagai primata yang berjalan tegak di atas dua kaki, mirip manusia, tetapi memiliki tubuh yang lebih kecil dan diselimuti bulu lebat. Tinggi badannya diperkirakan hanya sekitar 80 cm hingga 1,5 meter. Ciri khasnya yang paling aneh adalah telapak kakinya yang menghadap ke belakang. Konon, makhluk ini bergerak sangat cepat dan lincah sehingga sulit untuk dilacak. Banyak penampakan orang pendek yang dilaporkan oleh warga lokal, terutama di sekitar Taman Nasional Kerinci Seblat, Jambi. Ada yang melihatnya sedang memakan buah-buahan, ada juga yang hanya melihat bayangannya yang melintas dengan cepat. Salah satu saksi mata yang paling terkenal adalah Jeremy Holden, seorang fotografer satwa liar independen. Pada tahun 1994, ia mengaku melihat sosok orang pendek di kawasan Taman Nasional tersebut.
Selain penampakan langsung, ada pula cerita tentang jejak-jejak kaki misterius yang ditemukan di hutan. Jejak-jejak ini seringkali tidak konsisten dan sulit dibuktikan secara ilmiah. Meskipun demikian, cerita tentang keberadaan orang pendek terus diyakini oleh banyak orang, terutama yang hidup di pedalaman hutan. Beberapa penelitian dan ahli kriptozoologi atau ilmu yang mempelajari makhluk-makhluk misterius telah melakukan ekspedisi untuk mencari bukti keberadaan orang pendek. Bahkan ada yang didukung oleh media internasional seperti National Geographic. Namun hingga kini semua ekspedisi itu belum berhasil menemukan bukti fisik yang meyakinkan seperti kerangka atau makhluk hidupnya itu sendiri. Bagi masyarakat lokal, orang pendek bukanlah sekedar makhluk mitos, melainkan bagian dari alam yang harus dihormati. Mereka percaya orang pendek adalah penjaga hutan dan mereka tidak akan mengganggu manusia yang tidak mengganggu mereka. Namun jika ada orang yang berniat jahat atau tidak menghormati alam, mereka akan ditakuti atau bahkan disesatkan oleh makhluk misterius ini. Misteri orang pendek di Sumatera adalah bukti bahwa alam masih menyimpan banyak rahasia yang belum terungkap. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu menghormati alam dan isinya, karena di balik lebatnya hutan, mungkin ada kehidupan lain yang berdampingan dengan kita. Di daerah Cianjur, Jawa Barat, menjulang sebuah bukit yang tidak biasa yang dikenal sebagai Gunung Padang. Sekilas ia tampak seperti bukit biasa, tetapi jika dilihat lebih dekat, bukit ini tersusun dari ribuan batu andesit berbentuk kolom-kolom memanjang yang tertata rapi. Inilah yang membuat Gunung Padang menjadi situs megalitikum terbesar di Asia Tenggara dan memunculkan banyak pertanyaan. Misteri pertama dan yang paling mengejutkan adalah usianya. Melalui penelitian dan uji radiokarbon, para ahli menemukan bahwa struktur di bawah permukaan Gunung Padang jauh lebih tua dari yang diperkirakan, bahkan berpotensi lebih tua dari piramida Giza di Mesir. Jika ini benar, maka Gunung Padang bisa jadi merupakan peninggalan peradaban kuno yang hilang ribuan tahun lalu, jauh sebelum sejarah yang kita kenal. Namun tidak ada catatan sejarah atau fosil manusia yang dapat membuktikan keberadaan peradaban semaju itu pada masa lalu. Lalu ada misteri tentang batuan di Gunung Padang. Batu-batu prisma segi 5 yang tersusun di sana memiliki kesamaan bentuk yang luar biasa, seolah-olah dibentuk oleh tangan manusia. Beberapa ahli meyakini susunan batu-batu ini menunjukkan pemahaman yang luar biasa tentang arsitektur dan ilmu geoteknik, bahkan kemampuan membangun struktur tahan gempa. Namun dari mana datangnya batu-batu itu dan bagaimana cara orang-orang kuno mengangkut serta menyusunnya dengan begitu rapi masih menjadi misteri. Selain misteri ilmiah, situs ini juga diselimuti aura mistis yang kuat. Masyarakat setempat menyebutnya Gunung Terang, karena pada malam-malam tertentu sering terdengar suara-suara musik dan tampak cahaya terang benderang dari puncaknya. Beberapa orang juga percaya bahwa puncak Gunung Padang adalah singgasana dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran yang melegenda. Tidak heran banyak orang yang datang ke tempat ini untuk bersemedi atau melakukan ritual spiritual. Hingga saat ini, perdebatan tentang asal-usul dan usia Gunung Padang terus berlanjut di kalangan para ahli. Apakah itu peninggalan peradaban kuno yang maju, atau hanya fenomena alam yang luar biasa, atau mungkin keduanya? Kisah ini adalah pengingat bahwa di tanah kita tersembunyi banyak rahasia sejarah yang menunggu untuk diungkap. Di ruas jalan tol Cipali yang panjang dan lurus, tepatnya di kilometer 182, ada sebuah batu besar yang terlihat sangat mencolok. Bentuknya oval dan ukurannya tidak main-main. Batu ini yang oleh warga sekitar dijuluki batu beleneng, seolah menjadi penjaga jalan tol karena jalan di sekitarnya dibuat berkelok-kelok untuk menghindarinya. Legenda tentang batu beleneng dimulai saat pembangunan tol. Para pekerja proyek sudah mencoba berbagai cara untuk memindahkan batu besar ini. Mereka menggunakan alat-alat besar, seperti bulldozer dan ekskavator, tetapi semuanya sia-sia. Mesin-mesin itu seakan tidak punya kekuatan untuk menggeser batu tersebut. Ada cerita yang mengatakan, setiap kali pekerja mencoba memindahkan batu, mereka mengalami kecelakaan atau bahkan meninggal dunia. Akhirnya mereka menyerah dan memutuskan untuk membangun jalan tol melingkari batu keramat itu.
Masyarakat setempat memiliki beberapa versi cerita tentang asal-usul batu beleneng. Salah satu yang paling dipercaya adalah bahwa batu ini adalah sumbatan dari mata air lahar yang ada di bawahnya. Dulu di daerah itu sering terjadi banjir lumpur dan seorang tetua sakti menutup mata air itu dengan batu besar. Jika batu itu digeser, dikhawatirkan mata air akan kembali menyembur dan menenggelamkan desa-desa di sekitarnya. Ada juga cerita yang mengaitkan batu ini dengan pertempuran di masa lalu, tepatnya antara Kerajaan Cirebon dan Raja Galuh. Batu beleneng konon menjadi tapal batas antara dua kerajaan yang bertikai itu. Selain itu, ada juga yang meyakini bahwa batu ini dijaga oleh makhluk halus, seperti bangsa jin yang tidak mengizinkan batu ini untuk dipindahkan. Penunggu gaib inilah yang membuat orang-orang takut untuk mengusik keberadaan batu tersebut. Keberadaan batu beleneng ini seringkali dikaitkan dengan kecelakaan yang terjadi di sekitar kilometer 182. Banyak pengendara yang mengaku melihat penampakan-penampakan aneh atau merasa dihantui oleh bayangan-bayangan di dekat batu ini. Hal itu membuat pengemudi kehilangan konsentrasi yang berujung pada kecelakaan. Misteri batu beleneng ini terus hidup dan menjadi cerita turun-temurun. Ia menjadi pengingat bahwa di balik megahnya pembangunan modern, ada kekuatan lain yang tidak bisa ditaklukkan begitu aja oleh manusia. Kisah ini adalah campuran dari legenda sejarah, mitos supernatural, dan pelajaran tentang pentingnya berhati-hati saat berkendara. Pada bulan Maret 2015, misteri menyelimuti Universitas Indonesia ketika jasad mahasiswa cerdas bernama Aksena Ahad-Dori ditemukan mengambang di Danau Kenanga. Saat ditemukan, jasad Aksena mengenakan ransel yang berisi batu-batu berat, seolah sengaja ditenggelamkan, yang pada awalnya memunculkan dugaan bunuh diri. Dugaan ini diperkuat oleh penemuan surat di kamar kosnya yang berisi pesan perpisahan. Namun kejanggalan segera ditemukan. Ahli tulisan tangan menemukan bahwa tulisan di surat wasiat tersebut berbeda dengan tulisan tangan Aksena. Bahkan ada indikasi ditulis oleh lebih dari satu orang. Seiring berjalannya penyelidikan, dugaan bunuh diri terbantahkan dan kasus ini dinaikkan statusnya menjadi pembunuhan. Hasil visum menunjukkan adanya luka memar akibat benda tumpul di tubuh Aksena. Kondisi sepatunya yang robek di bagian belakang mengindikasikan bahwa ia kemungkinan diseret, sementara keberadaan pasir dan air di paru-parunya menunjukkan bahwa Aksena masih bernapas saat tenggelam. Namun kasus ini menemui jalan buntu karena berbagai faktor. Penanganan awal yang tidak sempurna, seperti rusaknya tempat kejadian perkara atau TKP akibat kerumunan, mempersulit pencarian bukti. Kamar kos Aksena juga sempat dirapihkan oleh temannya, menghilangkan potensi petunjuk penting. Selain itu, keterangan saksi dari lingkungan terdekat Aksena tidak konsisten. Meskipun sudah lebih dari 1 dekade berlalu, misteri kematian Aksena tetap belum terungkap hingga hari ini. Penanganan yang lambat di awal, serta hilangnya beberapa hari setelah kejadian sebelum jasad ditemukan, memberikan waktu bagi pelaku untuk menghilangkan jejak. Meskipun polisi sempat membentuk tim khusus dan melakukan olah TKP ulang, tidak ada perkembangan signifikan yang berhasil mengungkap dalang di balik pembunuhan mahasiswa berprestasi ini. Keluarga dan mahasiswa masih terus menuntut keadilan, berharap kasus ini bisa menemui titik terang. Jakarta di tahun 1981, sebuah kota yang tenang diguncang oleh misteri yang tak terduga. Ini adalah kisah tentang apa yang kemudian dikenal sebagai kasus Setiabudi 13, sebuah teka-teki yang hingga hari ini tidak pernah terpecahkan. Ceritanya dimulai ketika beberapa orang di sekitar kawasan Setiabudi menemukan 2 kardus yang mencurigakan di pinggir jalan. Dari kardus itu tercium aroma yang tidak sedap dan membuat penasaran. Saat dibuka, mereka menemukan bahwa isinya adalah potongan-potongan dari tubuh manusia yang sudah tidak utuh lagi. Penemuan ini segera menarik perhatian banyak orang dan aparat kepolisian. Tim kepolisian dan para ahli segera turun tangan. Mereka menghadapi tantangan besar karena tidak ada petunjuk yang jelas tentang siapa korban tersebut. Potongan tubuh itu ditemukan tersebar di beberapa titik di kawasan Setiabudi. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa potongan-potongan tersebut milik satu orang yang sama.
Penyelidikan berlanjut, namun kasus ini menemui jalan buntu. Tidak ada saksi yang melihat kejadian dan identitas korban tidak pernah terungkap. Meskipun para ahli sudah berusaha maksimal, teka-teki ini tetap menjadi misteri yang menghantui. Kasus ini menjadi salah satu kasus kriminal paling membingungkan dalam sejarah Indonesia. Hingga saat ini, lebih dari 4 dekade berlalu, misteri Setiabudi 13 tetap belum terjawab. Identitas korban dan siapa pelakunya tidak pernah terungkap. Kasus ini menjadi pengingat tentang teka-teki yang kadang tidak bisa dipecahkan meskipun sudah banyak pihak yang berusaha keras. Dan itu dia, 8 misteri di Indonesia yang sampai sekarang masih menggantung tanpa kepastian. Beberapa orang bilang jawabannya ada, tapi tidak boleh diungkap. Sebagian lagi percaya justru misterinya yang melindungi tempat atau orang-orang di balik kisah itu. Sekarang aku mau tanya ke kalian, menurut kalian misteri-misteri ini belum terpecahkan karena tidak bisa dijelaskan atau karena sengaja tidak mau dijelaskan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Aku penasaran apakah kalian percaya ini kebetulan atau ada sesuatu yang disembunyikan. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe karena semakin kita gali, semakin banyak misteri lain yang menunggu untuk dibuka.